Warta, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 14 Juli 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 7 Juli 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp23.212.000, syukur sebesar Rp15.207.000, dan persepuluhan sebesar Rp2.405.000. Penerimaan kolekta Minggu 7 Juli 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp3.195.000, syukur sebesar Rp110.000, persepuluhan sebesar Rp50.000, dan sarana fisik sebesar Rp502. Kebaktian Minggu 14 Juli 2024 saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta V. Songapnuk. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betabara dan Majelis Jemaat GPM Kategoria Polri Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab dari Kitab Perjanjian Baru pertama Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Rezki Ponaya, Roman Skaer, Denis Luhu 5. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 165. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 14 Juli 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua. Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu, bapak, semua umat Tuhan. Betapa baik dan beruntungnya kita yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan.
Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan kebaktian pemuda di sore ini. Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Saudara, mari kita puji Tuhan, kasih setianya sungguh tiada bandingkan. Puji nama Tuhan, haleluya. Besarlah kasih Tuhan, haleluya. Mari saudara, mari saudara, mari kita puji Tuhan. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh, dan berkarya. Oleh sebab itu adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita ada dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita dalam hening sejenak. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakanmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat. Namun, apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Jemaat, inilah anugerah Tuhan yang mengasihi. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khususnya bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Samiji areng-areng, yaitu Tuhan Yesus, di mana-mana di dalam dunia, di mana-mana di atas bumi, di dalam hidup ini hanya satu, samiji areng-areng yang beta ikut, Tuhan Yesus yang beta suka, Tuhan Yesus yang beta puja, Tuhan Yesus yang beta cinta, Tuhan Yesus cuma satu dunia. Beta suka Tuhan Yesus, beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, serta setia pada firman-Nya. Beta suka Tuhan Yesus, beta puja Tuhan Yesus, beta cinta Tuhan Yesus, serta setia pada firman-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari kebaktian di saat ini. Kita akan membaca dan mendengarkan perenungannya dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Pertama Timotius 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mendahulunya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga.
Oleh anugerah-Mu Tuhan, Bapa boleh memberikan kesempatan bagi kami lewat kebaktian di saat ini ya Allah, untuk mendengar Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman yang akan kami baca lewat Alkitab ini ya Allah. Kami sadar sungguh Tuhan kami terbatas untuk memahami firman-Mu, apalagi melakukan itu dalam hari hidup kami. Tagal itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, karuniakan kami Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami melakukannya dalam hari hidup kami, yang oleh firman-Mu kami hidup, lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapa berbicara bagi kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri, dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, secara khusus orang-orang muda yang datang beribadah di ibadah pemuda sore hari ini. Selamat sore, Shalom. Bagaimana kabar? Baik ya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan orang muda, tema mingguan kita yang kemudian diberikan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat LPJ GPM adalah kesiapan diri menjadi pelayan Kristus. Kesiapan diri menjadi pelayan Kristus. Tentu tema ini tidak lepas dari agenda gerejawi yang sementara berlangsung di Gereja Protestan Maluku, yakni tahapan-tahapan untuk pemilihan diaken dan penatua. Saya mungkin tidak akan bicara terlalu banyak untuk itu.
Tapi tema ini mau saya tarik ke dalam konteks ibadah di sore hari ini, yakni ibadah orang muda, kesiapan diri menjadi pelayan Kristus. Berbicara soal orang muda dan pelayan tentu ini bukan hal baru. Sebab banyak orang muda yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Mulai dari pelayanan untuk orang muda itu sendiri. Di Gereja Protestan Maluku kita punya kategori bina umat untuk pemuda yakni organisasi AMGPM. Dan banyak sekali orang muda yang terlibat di dalamnya. Bahkan mungkin saja pendukungan liturgi saat ini adalah pengurus ranting. Jadi bicara tentang pelayan bagi orang muda bukan hal baru. Tetapi jika kemudian kita coba untuk menghitungnya secara kuantitas, berapa banyak orang muda yang memang dengan siapnya, dengan sukacitanya memberi dirinya untuk mempersiapkan menjadi pelayan, menyiapkan dirinya menjadi pelayan, atau benar-benar mau terlibat untuk menjadi pelayan. Berapa banyak kira-kira? Saudara-saudara bisa mengevaluasi konteks dari ranting saudara-saudara, secara khusus di Angkatan Muda Daerah Kota Ambon. Karena minggu ini adalah minggu di mana daftar pemilih tetap sudah akan dibacakan, saudara tinggal mengecek. Hitungan kita adalah jumlah warga MGPM sesuai dengan usia, dengan tingkat kehadiran warga atau tingkat kehadiran orang muda dalam ibadah-ibadah angkatan muda. Di dalam ibadah-ibadah orang muda, seberapa banyak? Mungkin di beberapa tempat akan banyak, 75% dari jumlahnya, atau 50% dari jumlahnya. Tetapi hampir sebagian besar hanya 25%, mungkin juga 30%, atau bahkan sangat minim. Itu berarti masih sangat banyak orang muda yang belum mau menyiapkan dirinya sebagai pelayan. Pasti Bapak Ibu bilang, memangnya pelayan itu cuma di gereja saja? Tentu tidak juga. Tetapi ketika bacaan ini kita bawa masuk dalam ibadah orang muda, maka tentu pelayan yang dibicarakan ini adalah pelayan yang mau memberi dirinya melayani pekerjaan Tuhan. Dan karena itu keterlibatan kita di dalam agenda-agenda gerejawi adalah salah satu indikator bahwa orang muda menyiapkan dirinya untuk mau menjadi pelayan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dunia menawarkan kepada kita saat ini banyak sekali orang yang mau menjadi pemimpin. Mulai dari pemimpin yang melewati tahapan-tahapan kepemimpinan sehingga ia sampai pada titik di mana ia dipublikasikan atau bahkan kemudian ia didelegasikan menjadi pemimpin. Ada, tapi tidak sedikit juga pemimpin yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba lay spanduk ada banyak di keliling tempat. Tiba-tiba lay video viral di TikTok, video viral di media sosial. Ada banyak kesempatan untuk orang tiba-tiba bisa meraih popularitas untuk menjadi pemimpin. Itu tawaran dunia. Tetapi kalau kita belajar di dalam gereja ini, belajar di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Setiap pemimpin yang lahir dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah pemimpin yang karbitan. Semalam mimpi, pagi hari jadi. Tidak, Bapak Ibu. Selalu ada tahapan, selalu ada proses yang Tuhan pakai atasnya. Dan seringkali tahapan dan proses itu tidak juga menjadi tahapan dan proses yang kita pikirkan sebagai manusia.
Bapak Ibu bisa lihat contoh ketika Samuel memilih seorang untuk menjadi raja. Isai menawarkan sekian banyak anak-anaknya, yang ganteng, yang body poco-poco, yang luar biasa, yang menurut Isai itu benar-benar secara fisikal mantap. Tapi Samuel tidak memilihnya. Justru seorang Daud yang tidak, ukuran fisiknya tidak sesuai dengan harapan. Seringkali Tuhan memilih dengan proses yang berbeda. Yusuf misalnya, untuk tampil menjadi seorang yang luar biasa hebat, Tuhan menempanya berpuluh tahun. Tidak mudah, Bapak Ibu. Karena itu seorang muda yang mau menjadi pelayan Kristus, yang mau mengambil bagian untuk menjadi pemimpin, tidak bisa tiba saat, tiba akal. Tidak bisa tukel-tukel duduk carita lalu besok beta siap mau jadi. Tidak bisa. Mesti ada proses, mesti ada tahapan. Dan di gereja kita ini sebenarnya proses itu telah disediakan. Mulai dari hari anak Bapak Ibu dan Saudara. Hari anak kalau kita sudah terlibat di SMTPI, sudah ada pengurus remaja. Setelah itu katekisasi, masuk angkatan muda, kalau mau menjadi pengurus angkatan muda. Tapi seorang yang mau menjadi itu juga tidak bisa hanya tiba saat, tiba akal. Tapi butuh tahapan dan proses. Bapak Ibu, Yesus ketika memilih murid-muridnya, dia bukan hanya sekedar memilih dan kemudian besoknya mereka menjadi rasul-rasul yang sangat hebat dan luar biasa. Tidak Bapak Ibu. Ia mulai dengan menyatakan kepada mereka untuk melepaskan dan rela mau mengikuti dia. Melepaskan keseharian mereka dan rela mau mengikuti dia. Mereka berhenti menjadi nelayan dan kemudian mengikuti Yesus. Itu fase pertama yang Yesus berikan kepada murid-murid. Fase keduanya apa Bapak Ibu? Fase keduanya adalah Yesus melakukan pelatihan. Dan pelatihannya itu apa? Ikutlah aku dan lihatlah. Yesus tidak menjadi seorang pelatih yang berkata-kata dengan sangat mahirnya saja. Tetapi Yesus menjadi role model yang luar biasa. Ikutlah aku dan lihatlah. Orang muda yang mau menjadi seorang pelayan Kristus, yang mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, ikutlah aku dan lihatlah. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, baru bisa melihat keajaiban demi keajaiban dalam hidup. Tapi sekarang kan orang muda rata-rata kalau suruh tekun untuk satu hal, ikut PAK, meditasi kah, ikut sebuah kegiatan seminar, kurang. Tapi kalau begitu dibilang mari katong piknik, mari katong nonton bareng, begitu banyak. Sing semua begitu. Tapi paling tidak akan hari ini nih begitu. Kalau untuk sesuatu yang punya euforia, yang hura-hura begitu banyak. Tapi untuk ketekunan, mau mendengar, mau belajar, mau bertekun, jarang Bapak Ibu. Tapi di bagian Alkitab kita ini, syarat-syarat yang Paulus sampaikan kepada Timotius dan jemaat Efesus, itu syarat-syarat yang tidak bisa sekali jadi. Bayangkan Bapak Ibu kalau baca akang baik-baik, saudara kalau baca akang baik-baik, bulu badan berdiri. Apa iya kita bisa sesempurna itu? Untuk menjadi seorang penilik jemaat yang sekarang kita gunakan untuk menjadi seorang penatua. Untuk menjadi seorang diaken. Sesempurna itukah orang? Tetapi tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Seperti fase yang digunakan oleh Yesus. Beri diri, mau ikut dulu. Jadi kalau saudara mau bersedia menjadi pelayan Kristus, mau bersedia menjadi pemimpin yang hebat kelak, ikut. Relakan hati dan ikut Yesus dengan sungguh. Tahapan demi tahapan yang diberikan ikut dengan sungguh.
Seringkali sebagai orang muda di gereja ini, untuk agenda-agenda besar gerejawi, kita terlihat hebat, luar biasa. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali dalam keseharian itu sangat lemah dan terbatas. Karena itu bagian firman ini mau menggelisahkan kita sebagai orang muda. Jika kita sungguh-sungguh mau menyiapkan diri untuk menjadi seorang pelayan Kristus, untuk menjadi seorang pemimpin di dalam bentukan Kristus, berikan diri Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Sebab ketika murid-murid mengikut Yesus dan melihat apa yang Yesus kerjakan, itu adalah fase pelatihan yang luar biasa. Kalau saudara-saudara ikut berangkatan muda dengan setia, dengan tekun, maka saudara-saudara akan dibentuk dengan luar biasa. Tapi kalau cuma mau ikut koinonia saja, piknik saja, nonton bareng saja, hal-hal yang hura-hura saja, saudara-saudara tidak akan menikmati sebuah proses bentukan yang akan Allah sediakan. Sampai dengan tahap terakhir ketika Yesus menganugerahkan kelengkapan kepada murid-murid, yakni ketika ia terangkat ke sorga dan memberikan Roh Kudus, fase pelatihan itu telah terlewati. Dan orang yang benar-benar setialah yang akan dilengkapi. Sekarang beta, Bapak Ibu, saudara, orang muda dan bahkan orang tua, kita semua telah dilengkapi oleh karya Roh Allah yang Maha Kudus. Tetapi maukah kita terus mengikutnya dan melihat apa yang ia rancangkan atas hidup kita? Ataukah ketun semua hanya mau yang enak-enak saja? Ada seorang mama, dia waktu periksa bahan tes anaknya itu sekitaran kelas 3 atau kelas 4. Matematika, kali-kali dan bagi-bagi. Kenapa ini beta pung anak nilai kosong begini? Ternyata ketika antua lihat satu demi satu soal, kali-kali sama dengan Yesus, bagi-bagi sama dengan Yesus, kali-kali tambah bagi-bagi sama dengan Yesus. Antua bingung, antua panggil, Nyong, ini mengapa Nyong pun kali-kali dan bagi-bagi semua jawabannya Yesus? Ini kenapa ini? Nyong jawab, Mama sakayo kalau sembayang dengan adik mama bilang, Tuhan adalah jawaban hidup kita. Katong susah mama bilang Tuhan kasih jawaban. Katong ada begini, lah Tuhan Yesus pasti jawaban yang pas tomato. Bapak Ibu dan saudara orang muda, saya takut jangan-jangan kalau orang muda hanya mau untuk euforia yang hanya senang-senang, kita seperti anak kecil tadi. Semua hal yang penting kita tahu Tuhan jawabannya. Yesus jawaban dari masalah kita, selesai, titik, amin. Padahal tidak begitu. Bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita, ya dan amin. Tetapi untuk jawaban itu, syarat-syarat ini harus kita penuhi. Untuk jawaban itu semua orang harus memberi dirinya untuk melewati fase demi fase, tahapan demi tahapan. Sebab pelayan Yesus yang baik, yang handal butuh kualifikasi. Tidak pakai kualifikasi, butuh kualifikasi saudara. Kadang-kadang orang bilang, sudah yang penting pilih do yang orang-orang muda tuh, dong bicara bagus-bagus tuh. Di dalam syarat-syarat ini tidak ada yang pandai berbicara. Kunci utama dari kualifikasi menjadi seorang pelayan Kristus dan pemimpin masa depan yang handal di dalam Kristus adalah karakter yang sangat kuat. Itu karakter yang kuat akan membuat kita memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi. Karakter yang kuat akan membuat kita tahu bagaimana bersikap dan tidak cepat untuk marah. Tahu untuk bagaimana menanggapi hal demi masalah hal-hal dalam hidup kita. Itu karakter yang kuat. Tuh tinggal uji coba katong mau kasih diri untuk memiliki karakter yang kuat.
Lah satu orang pun status belum tahu kata status ini nih akan pun masalah apakah akan pun duduk perkara bagaimanakah su komen. Iyo itu tuh begitu dong tuh biasa begitu. Komen banyak-banyak yang belum tahu kata status ini nih akan arah di mana. Itu bukan orang dengan karakter yang kuat. Sebab orang dengan karakter yang kuat akan sangat berhati-hati untuk menentukan sikapnya. Bukan berarti dia tidak berani. Tetapi ia dengan bijaksana menentukan beta mesti komen kasih, beta mesti bilang apa-apa kasih. Seorang yang karakternya yang kuat Bapak Ibu Saudara-saudara serta orang muda akan menjaga hatinya dengan teguh. Kalau hatinya dengan teguh maka firman Tuhan ini genap. Jadi kalau ketemu orang-orang muda mau mulai untuk mencapai kualifikasi penatua dan diaken, tapi kalau hari ini masih ada sekalipun cuma pacaran tapi ada 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai habis satu napas juga belum habis. Berarti kayaknya perlu dipertimbangkan. Jadi untuk mencapai kualifikasi yang luar biasa hebatnya dari menjadi seorang penatua dan diaken ini, hal yang paling utama adalah memberi hati dan diri kita. Kalau kita mau memberi hati dan diri kita dengan sungguh, maka Paulus katakan bahwa yang pertama, kualifikasi yang pertama adalah personal kita, karakter yang kuat. Dari kita akan kita tunjukkan. Kalau karakter yang kuat kita tunjukkan, sen capat-capat for marah, sen capat-capat for bikin status, lebay-lebay, sen capat-capat segala hal mesti dipublikasikan. Baru masalah sedikit semua sudah harus disampaikan. Kalau tidak dengan segampang itu, maka kualifikasi kedua pasti bisa kita lakukan. Kualifikasi kedua dalam persyaratan menjadi seorang penatua dan diaken adalah keluarga. Kalau secara pribadi kita sudah tuntas, keluarga pun pasti kita sanggup. Dan kualifikasi yang ketiga adalah relasi sosialnya yang sangat kuat. Mengapa itu perkara yang harus disiapkan dengan sungguh-sungguh ke saudara, orang muda dan orang tua? Karena menjadi pelayan Kristus itu, kata Paulus, adalah sebuah pekerjaan yang indah. Sebuah pekerjaan yang mulia, kalau ikuti terjemahan Lai yang baru. Pekerjaan yang indah, pekerjaan yang mulia. Sebab pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang gampang dilakukan. Seorang yang mau menjadi pelayan Kristus itu memberi dirinya sungguh-sungguh. Kadang-kadang mesti dapat suruh, kadang-kadang mesti menyangkal diri. Kadang-kadang mungkin bikin janji for wakuncar, tapi karena ada pelayanan teman angkatan muda yang sakit, harus mesti rela layani dulu baru pergi wakuncar. Walau habis itu terancam putus, tapi itu pilihan. Dan pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan mulia di dalam iman kita. Pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang indah sebagai konsekuensi menjadi pelayan Kristus. Ia bukan pilihan-pilihan dengan sanjungan yang luar biasa, dengan tepukan yang luar biasa, bukan. Keindahan menjadi pelayan Kristus adalah sebuah kerelaan dan totalitas yang luar biasa. Karena itu jika kita mau menjadi pelayan Kristus sebagai orang-orang muda, belajarlah dari hal yang sangat kecil yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita hanya anggota angkatan muda, tekunlah dalam segala hal dan lihatlah betapa Tuhan memakai kita. Kalau kita adalah pengurus di ranting, bertekunlah dengan sungguh-sungguh dan lihat betapa Tuhan membentuk kita. Kalau kita adalah pengurus cabang, pengurus daerah dan bahkan pengurus besar sekalipun, bertekunlah dengan sungguh-sungguh dan lihat betapa Tuhan menyiapkan kita menjadi pelayannya dan mungkin kelak menjadi pemimpin. Dan kalau kita adalah orang tua, maka sebagaimana Yesus
menjadi role model yang tidak terhingga, caranya hanya satu, ikutlah, lihatlah. Yesus hanya minta itu dari murid-murid dan melakukan itu dalam perjalanannya. 3 tahun ia menempa murid-murid. Ikutlah, lihatlah. Dan sebagai orang tua yang menghendaki supaya anak-anak kita juga kelak menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia, kata-kata saya yang cukup. Sebab beta kalau bicara sekarang terlalu banyak, sebab beta punya anak yang 8 tahun tuh bilang, Mama jangan terlalu bicara banyak, dah ketusuk tahu. Itu udah 8 tahun. Kok yang sekarang 16, 17, sampai 20, 30. Kau bicara banyak sia-sia. Tetapi jika kita bisa menjadi role model seperti apa yang kita perkatakan, maka generasi kita adalah penerus yang hebat bagi gereja ini, bagi bangsa dan negara ini. Selamat menyiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan semua orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Percaya dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus yang yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit naik surga bersama Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Romanus Choir dan Denis Luhulima.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Terima kasih untuk kidung pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132 dan nyanyian rohani 129 baitnya yang pertama dan seterusnya.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami umat-Mu yang ada di saat ini bersekutu bersama memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hadapan kami telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami. Semua ini merupakan respon iman kami terhadap kasih dan berkat Tuhan yang melimpah dalam hari-hari hidup kami. Terimalah Tuhan dan berkatilah semua itu demi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami jika di dalam memberi ada hal yang kami lakukan salah, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sekali lagi, Roman Squire disilahkan bersaksi bagi Tuhan, diikuti dengan Rizky Polnaya.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Kita akan membawakan lagu yang berjudul I Believe dari Jonathan Butler. Lagu ini memberikan pesan buat katong semua agar katong sebagai kaula muda dapat diberikan penguatan dan katong dapat percaya pada kekuatan yang ada dalam katong pun diri untuk melakukan segala aktivitas dan terlebih lagi panggilan untuk menjadi seorang pelayan. I believe in miracles. I believe all my heart desires will come true. I believe in rainbows. I believe the sun will rise again. All this I'm sure. Have you ever heard a baby cry? Have you ever seen an angel's rise? He's amazing to me, even though without wings I can fly. I believe in miracles. I believe there's a light shining within. There's a miracle inside of me. I believe in angels. I believe with all my heart, although I cannot see. I believe in miracles. I believe someday soon the desert will bloom. Oh, have you ever heard a baby cry? Have you ever seen an eagle fly? It's amazing to me, even though without wings I can fly. I believe in miracles. I believe there's a light shining within. There's a miracle inside of me. Oh,
kasih untuk kesaksian pujian dari saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah dan Tuhan kami. Allah Sang Penuntun dan Penyelamat hidup kami. Kami bersyukur sebagai orang-orang muda yang Tuhan hantar, Tuhan tuntun sehingga kami boleh bersekutu dalam kebaktian pemuda di Gereja Maranatha ini Tuhan. Tuhan menilik setiap hati yang datang dan beribadah kepada Tuhan di saat ini. Karena itu terimalah ungkapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kami sebagai orang-orang muda, supaya kami memberi hati kami, memberi diri kami, memberi hidup kami untuk menjadi orang-orang muda yang berkenan kepada Tuhan. Menyiapkan pribadi-pribadi kami bila Tuhan hendak memakai kami sebagai pelayan-Mu di gereja ini. Terhadap harapan kami sebagai orang-orang muda, supaya kami kelak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Maka ajar kami Tuhan, supaya kami memberi diri kami dibentuk oleh Tuhan. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi suluh dan terang bagi kami sebagai orang-orang muda. Jaga langkah-langkah muda kami Tuhan, supaya masa-masa muda kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Dunia menawarkan hal yang berbeda Tuhan. Seringkali untuk tetap setia menjadi seorang muda yang berkenan kepada Tuhan, kami harus menyangkal diri dan membuang berbagai hal. Tetapi yakinkan kami Tuhan, bahwa sesulit apapun pilihan itu, tetapi bersama dengan Tuhan kami sanggup menapakinya. Karena itu Tuhan tuntunlah, supaya kami menjadi orang-orang muda yang tidak tergelincir oleh berbagai tawaran dunia ini. Tuhan memimpin kami untuk setia menjadi anak-anak Tuhan, baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang telah berada pada proses-proses memperoleh pekerjaan dengan masing-masing profesi, dengan tugas-tugas tanggung jawab. Tuhan memampukan kami ya Tuhan, supaya masa muda ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jika ada di antara anak-anak muda ini yang belum memperoleh lapangan pekerjaan, Tuhan tolong mereka, tetapkan hati mereka, bahwa jika mereka bertekun di dalam Tuhan, mengusahakan yang terbaik bersama dengan Tuhan, maka jaminan masa depan terbuka bagi mereka ya Tuhan. Diberkatilah setiap orang muda yang sejak dini telah memberi diri mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu. Tuhan Allah memberkati mereka supaya mereka setia terhadap perkara-perkara kecil. Sebab dengan setia terhadap perkara-perkara kecil, maka perkara besar akan ditambahkan kepada mereka. Tuhan, ada banyak anak-anak muda yang mengalami goncangan dalam hidup ini. Mereka punya banyak persoalan, entah itu masalah pribadi, entah itu pergumulan sebagai orang muda, entah itu persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan meyakinkan mereka supaya mereka tidak mudah menyerah dan hilang harapan,
Tetapi Tuhan yakinkan mereka bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka sesulit apapun persoalan yang sedang mereka alami, tetapkan hati mereka. Engkau beserta mereka dan sanggup menolong mereka untuk keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup mereka. Kiranya Tuhan Allah memberkati mereka semua yang memberi diri sebagai pengurus ranting, pengurus cabang, bahkan sebagai pengurus daerah di daerah Kota Ambon, bahkan menjadi komisi di masing-masing jemaat, panitia-panitia, bahkan untuk apapun yang mereka kerjakan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan memperhitungkan itu semua, dan semua itu akan diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak orang tua yang turut serta dalam kebaktian pemuda di saat ini, dengan doa dan gumulan mereka, dengan tugas-tugas tanggung jawab mereka, dengan harapan atas hari-hari hidup mereka, Allah menyenangkan telinga kasih-Mu menjawab mereka, ya Tuhan. Sebagai persekutuan yang beribadah, kami berdoa bagi mereka anak-anak Tuhan yang telah turut serta melayani kebaktian ini dengan berbagi talenta-talenta mereka. Allah memberkati mereka supaya apa yang Tuhan karuniakan kepada mereka, kian mereka perlabakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa sebagai persekutuan yang beribadah bagi gereja Tuhan, Gereja Protestan Maluku, untuk pemimpin-pemimpin gereja di sinode, di klasis Kota Ambon, di jemaat-jemaat. Allah memberkati dan merahmati mereka, supaya mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Seluruh proses dan pentahapan pemilihan diaken dan penatua masa bakti 2025-2030, kami doakan kiranya diberkati oleh Tuhan, supaya pentahapan-pentahapan ini menjadi pentahapan di mana kami tidak sendiri sebagai gereja, sebagai umat dan pelayan Tuhan, tetapi Tuhan turut serta di dalamnya. Dan biarlah Tuhan turut serta menyiapkan setiap anak-anak Tuhan, hingga pada waktunya Engkau pun turut serta bagi setiap umat-Mu untuk memilih di dalam kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Sebagai warga masyarakat, kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah di negara ini, pemerintah di Provinsi Maluku, pemerintah di Kota Ambon, sampai kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW. Allah memakai mereka semua sebagai para pemimpin yang arif dan bijaksana. Bahkan kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang bekerja, melayani bagi kemaslahatan orang banyak. Berikanlah hati yang penuh dengan kerelaan, supaya mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan atas tanggung jawab yang dipercayakan, atas jabatan yang dipercayakan, ya Tuhan. Ini kami yang boleh berdoa kepadamu, ya Tuhan. Seluruh hidup kami di usbu baru yang Tuhan karuniakan, kami mohon Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin, supaya menjadi berkenan kepadamu. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Sendengkanlah telinga kasih-Mu dan jawablah doa kami ini seturut kasih dan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam pertama Timotius 4 ayat 11 dan 12. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus berkati.